Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Yulino Pitasari, NPM 2175568 dari Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 5B. Di sini saya akan membahas materi tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengertian audit dan pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan. Jenis-jenis auditor berdasarkan organisasi dan entitas. Berdasarkan pemberi kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi A. Akuntan publik atau external auditor atau independent auditor, B. Pemeriksa internal atau internal auditor, yang C. Auditor pemerintah atau government auditor, BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan Daerah dan Bangunan, BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan Inspektorat di Departemen Pemerintah. Dasar-dasar pemeriksaan keuangan yang pertama itu adalah dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Pengertian pemeriksaan keuangan negara, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK melalui atau meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keempat, ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara dalam SPKN 2017. Lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya itulah tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang kelima itu adalah lingkupan keuangan negara. Adapun yang pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan memberi tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dikelola sendiri ataupun pihak lain. Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah, kekayaan lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Selanjutnya itu adalah kewenangan pemeriksaan BKP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki wewenang. Yang pertama itulah meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh penjabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disampaikan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dengan menguasakan atau terkendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan
atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Yang ketiga itu adalah melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Kelima, memotret, rekam, dan mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Selanjutnya itu adalah review dan pemeriksaan laporan keuangan. Adapun tujuan dari review yaitu adalah laporan keuangan untuk memberikan keyakinan keterbatasan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu penguji atas validasi substansi, bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Kedua itu adalah perbedaan review dan pemerintahan. Perbedaan dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap pemerintah, keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur yang lain seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal dan nilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatatkan dalam aset tetap. Sedang dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau berbasis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Asersi manajemen atau asersi assertions adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen meliputi yang pertama, keberadaan dan keterjadian, yang kedua kelengkapan, ketiga hak dan kewajiban, keempat penilaian dan pengalokasian, dan yang kelima itu adalah penyajian dan pengungkapan. Asersi keberadaan dan kejadian, existence or occurrence, berhubungan dengan aspek apakah aset, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK memang benar-benar ada eksis per tanggal neraca. Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan CELK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan? Apakah transaksi operasional investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas atau EAK dan CLK memang benar-benar telah terjadi selama periode pelaporan? B. Asersi kelengkapan atau kompetensis, berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan di rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang bertinggal dan tidak diungkapkan. C. Asersi hak dan kewajiban atau right dan obligation, berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutangnya yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Yang D. Asersi penilaian atau valuation, berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. E. Asersi penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure, berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.